Tapi nanti juga akan saya upload hasil kegiatan kita atau hasil bincang sore kita hari ini ke channel YouTube Edudamkar. Selamat datang Mas Hamzah Arfah dan Mas Jemi, ya Mas Jemi, dan juga Ibu Titi Rahma. Alhamdulillah kita bisa kedatangan tamu yang luar biasa, yang bagi saya ini tamu yang sangat istimewa karena punya kemampuan, punya keahlian, dan juga punya hobi yang sama. Yang terus terang saya belajar banyak dari Mas Hamzah tentang masalah kopi mengkopi. Ya selama ini saya hanya meminum kopi yang ada ini. Nah hari ini juga ada Mbak Titi Rahma. Mbak Titi Rahma, beliau adalah salah satu barista di Indonesia. Beliau itu kelahiran kelahiran Madura ya. Ya nanti beliau akan perkenalan sendiri nanti pada saat sesi. Pada Bapak Kris dari Semarang. Pak Kris adalah pemadam kebakaran dari Semarang Kota atau Semarang Kabupaten nih Pak Kris nih. Kabupaten ya, Kabupaten Semarang ya. Baik, terima kasih Pak Kris sudah bergabung di acara kita ini. Mudah-mudahan rekan-rekan yang lain Pak Kris boleh di woro-woro gitu kan kalau mau gabung ke sini. Ini forum yang saya pikir seru juga gitu ya karena satu kegiatan yang hobi, sebenarnya kan hobi nih ya, entah hobi entah kebutuhan yang itu juga cukup menarik. Ya cukup menarik. Yang bisa kita pelajari, ya bisa kita pelajari. Kemudian ada Mas Imam Gunawan, Mas Imam Gunawan juga sudah hadir di sini. Baik, tanpa berpanjang kalam, ya kita akan memulai kegiatan kita ini, bincang santai sore, dan hari ini ada Mas Hamzah. Apa kabar Mas Hamzah? Siap. Alhamdulillah sehat. Baik. Ya Mas Hamzah ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya dan Mas Hamzah hari ini jadwalnya adalah WFH, jadi bisa agak sedikit lenggang untuk ngobrol santai seperti ini. Kemudian Mas Jimmy. Halo Mas Jimmy, apa kabar Mas Jimmy? Mas Jimmy ya, Mas Jimmy ya? Ya. Halo. Halo, gimana kabarnya? Ya. Baik. Alhamdulillah. Ini lepas piket atau libur atau lagi piket nih? Libur. Oh, lagi libur ya? Libur. Di rumah ya tentunya ya? Iya. Iya, kayak kalau saya ngelihat di belakangnya ada Mas Jemi dan Mas Hamzah, di belakangnya kayaknya udah banyak alat bedahnya nih, alat bedah kopi ya. Mbak Titi Rahma, ya Mbak Titi Rahma belum tampak visualnya, jadi baru beliau belum play videonya. Baik Mas Hamzah, kita mulai dari Mas Hamzah dulu ya, Mas Jemi ya. Nah ini, saya tuh jujur nih ya, kalau dulu ngopi itu hanya sekedar ngopi gitu ya. Kalau ngopi itu ya yang ada saat ini ya pakai kopi kemasan gitu kan. Nah sebenarnya gimana sih Mas Hamzah awalnya gitu kan, kenal dengan kopi itu seperti apa? Monggo silakan ceritakan, gimana awalnya kenal dengan kopi? Ini saya dulu nih, Mas Manto. Ya, silakan Mas Hamzah, silakan. Ya, gimana tuh? Kenal dengan kopi itu gimana tuh? Monggo silakan. Siap. Buka dulu. Di ini ya, masuk dulu ya. Ya. Ya, jadi Mas Hamzah ini sebenarnya satu kantor awalnya dengan saya juga, dan alhamdulillah sekarang juga satu kantor lagi. Nah, beliau akan bercerita tentang kopi. Ya, mengenal kopi seperti apa? Udah kelihatan belum saya? Ya, silakan. Belum ya? Dilanjut. Oke, sebentar. Ini saya lagi masukin dulu nih. Atau Mas Jimmy dulu deh, silakan. Kalau Mas Jimmy mau ngobrolin tentang kopi, Mas Jimmy dulu ya, Mas Hamzah ya, sambil mempersiapkan apa yang menjadi ini. Silakan Mas Jimmy. Mas Jimmy aja. Saya itu. Ada nggak apa-apa, Mas Jimmy dulu. Ya, Mas Jimmy dulu, silakan. Ayo, monggo.
pertama kenal kopi ya. Nah, Pertama kenal kopi waktu kecil udah suka ngopi juga sih. Waktu SD kan kalau minum susu bubuk tuh kasih gula pasti campurannya kopi. Gitu. Udah gitu gelasnya gelas yang besar, gelas yang kuli lah. Ya udah itu terus karena saya dulu belum begitu mengenal kopi biji ya, masih kopi-kopi ya memang saat itu memang kopi saset adanya ya di perkotaan, bukannya istilahnya kita apa ya, zaman dulu lah istilahnya ya kenalnya ya satu merek itu gitu. Terus tapi saya ngopi setiap minum susu bubuk itu terus campur kopi dan itu terus berlangsung sampai saya lulus sekolah, kemudian saya ngopi terus bareng sama bokap ya dulu. Sampai akhirnya tahun 2017 saya mengenal kopi-kopi biji ya. 2017 sekitar setelah bulan puasa saya mengenal kopi biji. Kemudian saya datang ke kedai, saya mencoba. Ternyata bayangan selama ini kopi itu pahit, ternyata hilang saat itu. Ternyata kopi itu rasanya asam ya. Seperti itu. Dan di situ saya mulai beralih dalam artian, oh ini kan masalah selera, jadi nggak ada istilahnya, mentang-mentang ini atau ini, kalau memang seleranya kopinya seperti itu, ya wajar-wajar aja. Artinya saya di situ dapat selera saya, wah seperti ini. Akhirnya saya dari situ mulai gimana caranya saya bisa nyeduh, terus gimana caranya saya mempertahankan saya pengen seperti ini. Kemudian saya keliling-keliling ke kedai-kedai, kemudian saya ke tempat-tempat orang jual peralatan kopi, dan ternyata tahun 2017 itu ada orang yang jual peralatan kopi, kemudian ada untuk tempat jual biji kopinya juga, walaupun agak sedikit sulit. Akhirnya ya di situ saya mulai menemukan selera saya lah istilahnya untuk ngopi-ngopi seperti itu. Oke. Jadi awalnya tuh memang dari kecil minum susu pakai kopi gitu ya. Kopi. Luar biasa. Bisa dibilang mah dari bayi udah kenal kopi gitu ya. SD. Oh, SD ya. Dari kecil ya udah minum kopi. Kalau Mas Hamzah gimana, Mas Hamzah? Baru kenal kopi itu kapan tuh? Baik, saya perkenalkan, nama saya Hamzah. Kedengeran ya suaranya ya? Ya, bagus. Lanjut. Ini apa? Ini di mana ya? Ini bukan di kedai juga. Harusnya di lantai 9 ini kan adanya biar lebih terkenal gitu lah. Pengelola kopi lantai 9. Kenapa lantai 9? Karena lantai 9 itu tempat saya bekerja sebenarnya. Biar orang-orang tuh nggak susah-susah nyarinya. Jadi pertama kali saya kenal kopi, nah ini nih senior saya nih sebenarnya nih. yang tadi habis kasih paparan itu ya senior saya itu sebenarnya. Mas Jimmy ya senior ya. Oke. Ya terus setelah itu kita ya walaupun kenal kopi dari lama kita kenal kopi. Dari lama kita kenal kopi tahun berapa ya? Oh enggak, sebelum itu saya masih SD, sebenarnya masih SD itu sudah punya gambaran nih. Sebelah tempat saya SD itu ternyata ada pohon kopi banyak di situ. Saya baru nggak kenal begitu hafal kan. Ini kopi apa gitu kan. Lama-kelamaan ternyata dari awal sudah tahu tuh dari biji kopi, terus mulai ada bunga-bunganya gitu, ini apa sih gitu kan. Ya, ada saya hello aja, nggak kenal lebih jauh gitu. Ya setelah itu tahun 2017 juga sama dengan Mas Jamie saya gitu kan. Dengan hashtagnya ngopi di pemadam tuh. Siapapun tahu ngopi di pemadam. Kita ketemu setelah mulai
giat-giat ngopi itu tahun 2017 di puncak lah. Masih di Sudin Jakarta Timur, saya juga sudah bekerja di dinas. Ya, itu mulai kenal gitu. Ternyata kopi itu kalau kita nikmati ternyata nggak pahit, sepahit apa yang ada sekarang ini gitu. Maksudnya masih image orang tuh taunya kok kopi tuh pahit ya gitu. Ya ternyata kopi juga ada macam-macamnya gitu. Ya udahlah, saya ini kan, saya coba untuk belajar lebih dalam lagi untuk belajar training, ikut workshop sama, kalau Mbak Titi saya belum, Mas Aji Andika Aji itu ya saya belajar bagaimana cara meracik kopi dari mulai cupping gitu kan. Ternyata saya dalamin lagi ternyata memang asik juga di dunia kopi. Kok di Pemadam ada gitu kan, gitu. Ya kita menggali informasi, mencari informasi, cari-cari referensi dan sebagainya. Ya awal 2017 itu awal saya mengenal lebih dalam lagi. Ternyata kopi itu bisa dinikmati oleh semua orang dan juga bukan hanya orang-orang tua. 2017 sampai sekarang ini ternyata gemar sekali anak-anak muda itu nongkrongnya di kafe-kafe gitu, Mas Marwanto. Mungkin itu awal saya kenal kopi. Siap. Jadi betul ya apa yang dibilang itu bahwa sekarang ini ngopi itu bukan lagi satu tren yang hanya dinikmati oleh para orang tua. Sekarang ini memang sudah menjamur, kedai-kedai kopi itu menjadi satu usaha atau satu tren yang memang sudah banyak. Termasuk kan sebenarnya kalau kita ngelihat sejarah bahwa kita dulu didatangi orang-orang Eropa, itu mereka itu kan hadir ke sini untuk apa? Untuk mengambil atau menanam kopi. Ya kopi itu dipanen kemudian dibawa ke ke kampungnya sana ya, ke negaranya sana, ke Belanda atau ke Eropa. Mungkin nanti Mbak Titi Rahma juga mungkin akan bercerita jenis-jenis kopi itu seperti apa sebelum saya ke sana tentunya. Nah, sekarang bagaimana sih Mas Jamie, Mas Hamzah itu belajar atau mempelajari kopi itu tuh seperti apa gitu kan? Karena kan ya terus terang kalau mempelajari kopi itu kan nggak sesuatu yang sebentar gitu kan, karena setiap kopi itu pasti punya ciri khas, punya cita rasa, selera dan lain sebagainya. Silakan, siapa yang mau jawab nih? Mau jawab duluan siapa? Karena dua-duanya nanti akan menjawab. Kalau sama sih kayaknya nggak mungkin deh kalau sama. Ya silakan, Mas Hamzah atau Mas Ini saya. Oke, silakan Mas Jamie. Mas Hamzah dulu lah. Tadi udah. Ya, dipersilakan. Kan yang lebih duluan. Ayo dong. Masa Mbak Titi? Ini kita belum konteks. Ya, silakan Mas Jimmy. Ya. Belajar kopi ya. Sampai dulu kan waktu saya pertama kali beli alat itu saya benar-benar nggak tahu, modal nekat aja beli. Yang pertama kali saya beli itu hand grinder sama kopi, terus ditubruk. Tapi saya mau belajar tuh alat-alat apa aja. Waktu itu saya di daerah Mangga 2, saya beli peralatan, terus saya bilang, saya minta diajarin bagaimana caranya membuat kopi yang pernah saya minum waktu di kedai. Akhirnya saya beli peralatan, saya diajarin. Waktu 2017 masih terbatas sekali. YouTube itu ya sudah. Ya, YouTube itu masih terbatas sekali ya untuk belajar kopi. Jadi ada waktu itu saya belajar ya boleh dapat dari teman, dari media sosial, dari Instagram. Kemudian saya keliling-keliling ke kedai-kedai, ngeliatin orang nyeduh, terus tanya-tanya. Dari situ saya bawa ke kantor. Kebetulan saya untuk menyeduh pun saya di kantor ya, di pos. Jadi di situ saya mulai belajar bagaimana cara menyeduh kopi yang seperti pernah saya minum-minum di kedai. Seperti itu. Mungkin
Mas Hamzah bisa tambahin. Kan Mas Hamzah silakan. Gimana tuh awalnya tuh? Awalnya kalau saya cerita lagi, awalnya saya mengenal kopi memang kita di pemadam nih. Di pemadam kan ternyata pemadam itu kan selalu kesendirian gitu. Maksudnya kesendirian tuh setiap piket mungkin ya pas waktu piket terus di saat kerja, wah banyak nih waktu luang yang bisa kita manfaatkan nih. Kalau mungkin orang biasanya kalau pemadam tuh identik dengan apa sih? Ya dengan apar gitu kan, terus dengan sosialisasi dan sebagainya. Nah, saya mau bikin cara lain. Kenapa seorang pemadam kebakaran tuh nggak mencintai kopi ataupun menggeluti dunia kopi gitu kan? Mungkin jarang kali berpikiran kok kopi sih yang dipilih gitu kan? Ya memang saya punya berpikiran itu karena dari awal saya suka ngopi juga, dari mulai kopi pahit terus coba-coba kopi susu, ternyata tetap saya pilih yang kopi pahitnya itu. Yang dimana kalau kita seduh itu berbagai macam rasa dapat dari situ. Makanya kan awalnya saya mau nyeduh kopi yang enak sih gimana? Ya sama kayak Mas Jimmy, saya tetap ikut workshop, ikut training, pernah ikut apa dulu ya? Ya mungkin masih kecil ininya lah, belum terlalu banyak pengalamannya. Mau daftar BNSP ternyata kan mungkin belum. Lain cerita lagi terus saya mau coba lagi kan bagaimana cara menjeduh kopi yang benar-benar nikmat. Seseorang juga nikmat di saat kita mau mengajak bercerita sosialisasi tentang kopi. Jadi bukan hanya kopi itu selera orang tua gitu. Kita mengajak nih teman-teman ya khususnya di pemadam sih sebenarnya dengan hashtagnya ngopi di pemadam itu ya saya kenalin gitu kan. Saya pernah ke pos Jagakarsa, ke pos yang teman-teman petugas inilah, petugas itu butuh kafein gitu kan. Ternyata ya kok dibilang ribet amat sih Mas, ngopi aja gitu kan. Emang itu seninya gitu kan. Ini dengan hand grinder seperti ini kan. Ya kita pertama-tama pakai hand grinder semuanya lah. Terus dengan bawa-bawa biji juga, bawa timbangan. Satu tas itu isinya kalau kita lagi mau mau ngamen itu isinya itu gitu. Isinya peralatan kopi. Jadi awal-awal saya ya kenal kopi ya memang pertama dari belum punya mesin-mesin grinder, terus pengalamannya masih minim, saya baca-baca buku. Sampai ada tugas di kampus pun saya mencoba untuk belajar bagaimana sih filosofi kopi gitu kan, saya belajar itu. Mungkin itu Mas Marwanto, silakan dilanjut sama Baik. mana Mbak Titi ya. Baik, terima kasih Mas Hamzah. Luar biasa. Ternyata memang saya tuh dulu ngopi, tapi ngopinya nggak begini ya. Saya ngopi dengan cara kebanyakan. Ya, maksudnya dengan cara orang kebanyakan gitu ya. Saya beli serbuk kopinya, kemudian saya campur dengan gula dan lain sebagainya. Hingga suatu saat bahwa saya meminum kopi itu berakibat dengan lambung. Nah ini jadi permasalahan tersendiri waktu itu. Tetapi ada satu masa atau satu waktu di mana saya dikasih kopi, diseduhkan kopi gitu ya. Tetapi seduhan kopi tersebut tidak membuat lambung saya sakit. Nah itu mungkin nanti saya akan tanya dengan Mbak Rahma nih. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Bedanya kopinya itu seperti apa sih gitu kan? Mungkin Mas Hamzah atau Mas Jamie atau mungkin dari rekan-rekan lain yang sudah bergabung di di forum ini. Mungkin ada Mas Fauzi, ada Mas Susilo, ada Pak Kris dari Semarang. Mungkin mau bercerita tentang pengalaman meminum kopi. Monggo dipersilakan. Siapa nih, Mas Susilo atau Mas Fauzi nih? Silakan. Kalau mau bercerita nih tentang kopi atau Pak Kris, silakan Pak Kris. Yuk, diperbolehkan. Ada pengalaman apa nih tentang kopi? Atau masih sama dengan kita atau dengan saya misalkan minum kopi ya udah minum kopi itu ya beli sasetan kemudian kita seduh ya kita minum lah gitu seperti itu. Mungkin Pak Kris di Semarang nih, monggo Pak Kris. Silakan ada cerita tentang kopi Kalau mungkin. saya itu dulu itu
Kalau saya dulu sering ya kopi saset gitu seperti jenengan. Terus suatu ketika saya main ke desa di Kabupaten Semarang, dikasih kopi. Kopinya masih tradisional, mereka masih pakai pawon, masih pakai tungkunya kayu. Gitu. Terus kok enak man kopinya, kok enak. Terus saya pesan situ. Habis itu suka berburu kan saya ke Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang. Jalan-jalan ke sana, nggak dapat hewan, tapi iseng-iseng cari tai luwak. Itu, kopi luwak. Nah, terus jalan-jalan ke sana, terus ini kopinya katanya dapat informasi dari banyak orang, kopi luwak itu enak. Akhirnya inisiatif lagi, kita jalan-jalan berburu sambil cari itu tai luwak. Akhirnya, nah, ini prosesnya bagaimana? Saya jalan-jalan ke kedai kopi. Tanya prosesnya buat kopi itu bagaimana. Akhirnya dikasih tahu, kamu harus di roasting dulu, justru cara buatnya gini, seperti mas-masnya yang lebih paham tadi. Akhirnya sampai sekarang kecanduan kopi. Itu Mas Pak. Oh. Jadi Pak Kris itu benar-benar kopi luwak ya, benar-benar dari kotoran luwaknya itu ya Pak Kris ya. Jadi memang kopi yang keluar dari ya, kopi alami. Kopi alami Pak Kris ya. Jadi yang keluar dari luwak itu. Iya, kopi liar. Tapi rasanya enak ya. Mungkin suatu saat Mas Jamie, Mas Hamzah bisa tuh mungkin ketemu tuh kopi yang seperti itu. Menarik juga kan gitu. Nah ini cerita dari Pak Kris yang sudah berburu. Tadinya mungkin berburu apa gitu ya, sekarang jadi berburu kopi gitu ya. Luar biasa. Nah ini kita kedatangan juga dari Jakarta Barat, ini namanya Pak Haji Wirawan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Ya tadi kita sempat ngobrol nih Pak Haji tentang kopi. Ada Pak Kris dari Semarang, ada Mas Jamie dari Jakarta Timur, Mas Hamzah dari kantor dinas. Ini berbagi cerita tentang kopi. Nah, bagaimana Mas Jamie? Ternyata Mas Jamie itu minum kopi dari SD dia. Dia nggak bisa minum susu sehingga dicampur dengan kopi luar biasa. Oke, baik. Kita sambil menunggu kontak dengan Mbak Titi. Mbak Titi ini salah satu barista di Indonesia. Beliau dari kelahiran Madura. Nanti kita tunggu kontaknya dengan beliau karena masih belum bisa kontak nih kita dengan Mbak Titi. Mungkin Pak Haji Wirawan atau Mas Susilo mau cerita tentang kopi terlebih dahulu sebelum saya akan bertanya-tanya lebih lanjut ke Mas Hamzah dan Mas Jamie tentunya. Silakan. Atau Pak Haji mau cerita tentang kopi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih Mas Marwanto ya, saya ngopi itu baru mulai lagi. Sebenarnya ini gara-gara diracunin si Jimmy nih. Ya Pika semalam si Jimmy suka bawa kopi, dia kepengen kopi lagi. Jadi dari di Monas SD, SMP, SMA itu saya suka ngopi dulunya. Nah di SMA itu saya kena asam lambung, jadi agak begitu lulus SMA itu terus berhenti lah lama itu. Lama kesini-sininya kepengen ngopi lagi. Biasanya kopinya kopi pahit saya. Kalau dulu saya tinggal di Cengkareng itu ada toko kopi di sana namanya Kopi Pasar Rubuh. Itu adanya di perbatasan Tangerang dengan Duri Kosambi itu di situ. Nah itu cukup legenda juga tuh Kopi Pasar Rubuh dari situ tuh. Nah, Kopi Pasar Rubuh. Ya, Pasar Rubuh. Sampai sekarang masih ada itu tokonya tuh. Jadi kalau waktu ada yang jaga di Semanan tuh, kalau Semanan tuh suka nitip dulu tuh. Nah, titipin gue sekilo gitu. Nah sekarang tinggal di Depok yang legenda katanya Kopi Liong ya. Nah, mungkin Mas Hamzah atau Mas Jamie yang paham tuh nih. Hamzah yang ngerti nih. Kopi Liong. Jadi mulainya dari situ sebenarnya. Nah,
sebenarnya dari situ. Jadi cukup lama saya nggak ngopi. Ini kemarin ketemu si Jimmy dicokokin kopi, enak juga rasanya sampai sekarang. Belum sempat belum sempat ngerasain tuh kopi lantai 9 kemarin, orangnya nggak ada di Paran itu. Tapi gini Pak Ji, mungkin cara nyeduhnya Pak Ji, cara nyeduhnya saya tuh ngelihat Mas Jamie, Mas Hamzah, itu kalau nyeduh kopi itu nggak kayak saya. Saya tuh kalau nyeduh kopi ya udah ambil gelas, kemudian tuang kopi, aduk, minum begitu. Mungkin Pak, mungkin sama begitu kan. Masih begitu. Beda dia. Mungkin Pak Kris atau teman-teman yang lain mungkin juga masih sama gitu ya. Tapi kalau saya ngelihat Mas Hamzah, Mas Jamie itu kalau nyeduh kopi ada timbangannya, ada takarannya, suhunya harus sekian. Kemudian saya juga pernah disajikan beberapa jenis kopi gitu kan. Ini rasanya agak asam, ini seperti wine, ini seperti macam-macam lah itu. Nah, ini Pak Ji, kita lanjutin dulu ya ke Mas Hamzah ya Pak Ji ya. Kita ngobrol Mas Hamzah. Mas Hamzah, yang seperti tadi juga disampaikan, ribet amat sih gitu kan, mau minum kopi aja harus begini, harus begitu. Sebenarnya filosofinya tuh apa sih Mas Hamzah? Karena toh juga kita kan minum kopi sama aja kan gitu ya. Kopinya itu juga sama juga, pahit juga gitu kan ibaratnya. Gitu. Ada filosofi apa Mas? Baik, saya jawab ya. Kalau saya sebenarnya gini, kalau dibilang kita bakal kecanduan kopi gitu. Sebenarnya kita balik sekarang nih. Jadi ternyata kopi yang butuh kita gitu. Bukan kita yang harus kecanduan kopi. Filosofinya adalah ya kita menghilangkan, kok bisa sih gitu kan, kita nggak kecanduan kopi gitu kan. Ya karena kan kayaknya perasaan gitu kan, kalau orang nggak ngopi sehari katanya kepalanya pusing gitu. Terus nggak bisa tidur. Tapi tetap aja kalau pemadam, kalau dibilang tidur ya tidur aja gitu. Kalau ngopi ya ngopi aja. Makanya saya balik, ternyata ya kita nggak harus mikir, kalau ngopi nggak bisa tidur gitu. Apalagi kalau minum kopi lantai 9 kata Pak Syukur tuh. Itu bisa jaga 2 kali 2 malam itu Pak Haji. Ya filosofinya sebenarnya sama. Memang dari tadi Pak Maranto bilang bahwa cara kita menyajikan kopi itu yang mungkin berbeda dari setiap orang. Mas Jimmy ini punya racikan yang sama, punya perbandingan sama dengan saya. Tapi tetap aja bedanya tangannya gitu kan. Terus beda timbangannya, airnya dan lain sebagainya. Itu ternyata sangat pengaruh sekali gitu. Sangat pengaruh sekali ya kita ngebrunya gitu. Kita nyeduhnya itu ternyata dengan perasaan kita. Pernah sekali-kali di saat saya menyeduh kopi, kok rasanya tuh kayaknya nggak pernah dapet gitu kan. Ternyata ini bukan saya salah dalam meraciknya, ternyata saya butuh seduhan orang gitu. Apalagi Mas Jimmy. Kalau saya nggak enak bikinnya, saya tetap harus konsultasi dulu nih sama yang ngeracuni saya Pak Haji. Ngeracuni saya pertama kali itu Mas Jimmy ini. Jadi saya nanya, kenapa racikan saya kok nggak enak gitu ya? Kenapa nih? Dengan suhu sama, dengan temperatur sama, dengan metode yang sama, mungkin yang terkenal ada V60 itu kan, kita biasa manual brew. Soal itu yang paling mudah, terus banyak buat kreatif kita menyeduh seperti apa gitu kan. Dan juga ya alat-alatnya juga memang alat-alatnya banyak macamnya juga gitu. Jadi kita nggak terpaku dengan mesin-mesin yang canggih-canggih sekarang kayak La Marzocco, terus Conte dan sebagainya, itu mahal. Saya nggak sanggup belinya, Pak Haji. Tetap hand grinder ngaduknya dia. Kalau si Jimmy ngaduknya dia ini ganjil. Ganjil ya? Ganjil. Tergantung ganjil genap sih. Kalau di saat ini putarannya. Arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, ingat itu. Jarum jam ya. Pak Haji sampai detail gitu kan, memperhatikan bagaimana menyeduh kopinya gitu. Pokoknya lama-kelamaan saya kan suka ngeliat Pak Haji nih dengan statusnya mulai ngopi lagi sekarang. Ada ceritanya. Kalau Jimmy bilang harus ceritanya. Jadi kalau tiap hari harus bercerita tentang kopi gitu. Iya, baik. Makasih Mas Hamzah. Jadi memang seperti itu ya, ada filosofi tersendiri ya. Nah, mungkin kalau Mas Jamie nih yang tadi disampaikan, ini kan ternyata sumber dari informasi yang kalau Pak Haji bilang kan sumber racunnya itu kan sebenarnya dari Mas Jamie yang tadinya udah nggak ngopi, sekarang jadi ngopi lagi. Ada filosofi apa Mas Jamie? Sehingga kita bisa ngopi itu dengan cara yang sebenarnya sederhana kok. Tuang saset, campur air panas, minum, selesai. Tapi ternyata Mas Jamie
Mas Hamzah berbeda nih cara menyajikannya. Ya, silakan Mas Jimmy. Sebenarnya kopi itu nggak pahit ya. Kalau kita bilang kopi itu pahit, sebenarnya yang bikin kopi itu menjadi pahit ya kita sendiri. Kalau kopi itu mau kita bikin apa? Kalau kopi itu mau kita bikin asam, itu bisa. Kemudian kopi itu kita mau bikin sesuai selera kita. Jadi dari mulai green bean ya, namanya green bean, kopi mentahnya. Kemudian di roasting dulu saya ngerosting alatnya masih yang apa? Ya panci, kemudian tanah liat, alatnya kayak gini ya. Alatnya tanah liat seperti ini. Dulu saya masih pakai ini. Kayak gini nih, ngerosting. Karena dulu waktu saya mau ngopi itu, saya bagaimana caranya saya dapatin biji kopi. Kemudian saya dapat buah kopinya, kemudian saya coba roasting. Terus ini alat yang pertama kali saya gunakan di depan kompor. Kemudian kayaknya saya nggak puas. Terus nanti takutnya alatnya pecah atau bagaimana. Kemudian ada yang ngasih tahu juga teman dari Semarang. Itu ada di Jogja mesin roasting, dia tapi nggak mahal. Mesin roasting murahan, di gorengnya kapasitasnya 300 gram, kemudian di depan kompor. Gimana ya saya pelajarinya? Ya saya belajar aja ke sana kemari, ke kedai-kedai, terus tanya-tanya. Dari kedai-kedai, gerobakan, saya tanya, saya nongkrong, kemudian saya cari ilmunya sama teman-teman. Akhirnya saya beli mesin roasting yang kecil ya, kapasitasnya yang seperti ini. Ini yang buatan Jogja, mesin roastingnya yang dipakai di Jogja. Jadi dia modelnya dinamo, putar seperti itu. Ya udah, jadi saya ngopi, saya giling sendiri, kemudian saya seduh sendiri, terus kemudian saya goreng sendiri, ya saya bagiin ke teman-teman di pos. Saat itu saya ngopi itu nggak di rumah, tapi saya kalau ngopi itu di pos. Karena di pos hanya ada 5 orang, 1 regu, kebetulan di pos itu peralatan semuanya saya keluarin, terus anggota siapa aja yang mau ngopi silahkan. Kemudian kalau ada temen main ke pos, ya udah saya adanya kopi seperti ini, kalau mau minum silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, bisa ada teh, ada Thai tea, saya juga sediain Thai tea, kemudian ada juga kopi-kopi saset, semuanya ya di pos kan macam-macam, karena ngopi itu kan selera. Kalau misalkan mau ngopi, mau nyeduh, saya ajarkan. Kebetulan kan piket 1 kali 24 jam, kita butuh kafein. Sambil di pos itu kita belajar-belajar ke sana kemari, ada temen kawan kopi datang ke pos, wah saya harus ambil ilmunya gimana, ya udah dia nyeduh sendiri, saya tanya-tanya, dari situ saya dapat ilmu-ilmunya seperti itu. Itu aja sih. Jadi kalau kita ngopi itu, kopi itu kan ada apa namanya, zat karbon dioksidanya. Kalau misalkan ukurannya 15 gram, kemudian kalikan 2, jadi 30 detik, tunggu sampai dia namanya blooming, itu blooming, karbon dioksidanya keluar, kemudian kita tambahkan air lagi kalau untuk tubruk. Jadi di situ ya. Jadi di situ yang membedakan. Ini ada suaranya Mbak Titi nih. Nih mungkin Mbak Titi bisa lebih ini nih, lebih pakar nih bagaimana caranya kopi supaya nggak asam lambung. Halo Mbak Titi. Makasih Mas Jimmy. Assalamualaikum. Ya. Mbak Titi. Waalaikumsalam. Mbak Titi, sepertinya alhamdulillah. Sepertinya sudah bisa on air nih videonya nih. Ya, assalamualaikum Mbak Titi. Iya, sorry, tadi habis baru selesai. Waalaikumsalam. Sorry baru bisa gabungan karena baru selesai ini tugas. Siap. Alhamdulillah nih. Ini posisi sedang ada di mana ini, Mbak Titi ini? Jadi Mbak Titi ini
Saya sih belum begitu mengenal beliau ya Mbak Titi. Yang sudah mengenal beliau ini Mas Jimmy dan Mas Hamzah. Tadi Mas Hamzah menyampaikan nanti ada pakarnya pakar gitu ya, pakarnya pakar lah gitu ya, gurunya guru gitu kan, gurunya. Ini gurunya saya tentang kopi ini ada di sini Mbak Titi, dan Mbak Titi gurunya saya gitu kan yang sudah hadir di sini. Baik, Mbak Titi bisa cerita tentang kopi itu tuh seperti apa sih Mbak Titi? Tapi sebelum Mbak Titi cerita mungkin perkenalan dulu ya. Jadi supaya kita semua juga tahu Mbak Titi itu siapa dan profesinya apa dan pengalamannya tentang kopi. Monggo Mbak Titi dipersilahkan. Terima kasih waktunya Mas semuanya. Salam kenal. Saya Titi dari Jawa Timur sih, gitu ya. Apa nih harus cerita apa aku ya? Okay. Jadi bingung juga. Kalau dari profesi di kopi, kebetulan awalnya memang saya punya kedai kopi. Jadi 2013 itu saya punya kedai kopi. Terus baru 2015 menggeluti dunia kompetisi sih sebenarnya gitu kan. Jadi awalnya memang saya juga sempat jadi peserta gitu kan. Jadi kalau orang tahunya Mbak Titi ke juri, sebenarnya saya juga pernah jadi peserta lomba brewing. Nah, itu sampai sekarang alhamdulillah jadi coffee trainer, terus juga beberapa cafe konsultan sih. Baru di situ aja sih, Mas. Siap. Artinya sekarang jadi juri nih. Artinya kan sudah memahami tentang kopi. Nah, di Indonesia sendiri tuh kopi tuh jenisnya tuh atau asalnya kopi tuh di Indonesia tuh seperti apa, Mbak Titi? Kalau berbicara kopi, sejarah kopi panjang ya. Cuman kalau misalnya kita berbicara di Indonesia itu sebenarnya sudah melengkapi semua ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita berbicara jenis kopi, kita ada yang kita tahu adalah jenis kopi ada 4 gitu ya. Jadi ada Arabica, Robusta, Excelsa, sama Liberica. Dan itu semua Indonesia mencakupi, dia punya semua. Cuman memang untuk produktivitas yang paling tinggi masih tetap di Robusta sama Arabica. Liberica sama Excelsa hanya ada beberapa daerah saja sih yang tumbuh. Seperti itu sih Mas. Kalau misalnya dari varietas, insya Allah hampir semua varietas yang ada pada kopi itu Indonesia sudah punya. Ya, siap. Jadi artinya memang yang ada di dunia itu sebenarnya di Indonesia juga disajikan ya. Ada ya. Jadi kenapa sangat merugi ketika kita orang Indonesia yang tidak bisa menikmati kopi Indonesia sendiri. Padahal kalau misalnya kita ngomong Brasil, kopinya ya hanya kopi Brasil gitu kan. Dia nggak punya yang namanya banyak varietas seperti yang ada di Indonesia. Vietnam mayoritas dan hampir seluruhnya adalah dia kopi Robusta. Vietnam itu ya hampir seluruhnya. Iya betul. Jadi kalau misalnya makanya kenapa Indonesia itu sangat kaya akan kopinya ya kan. Nah, sayang sekali kalau misalnya masyarakat Indonesia masih minim yang menikmati kopinya, hasil alamnya. Baik. Nah, ini kan tadi Mbak Titi bilang sangat sayang kalau orang Indonesia nggak bisa menikmati kopi di Indonesia. Nah, ini pengalaman saya dengan Pak Haji Wirawan, nah ini yang gabung di kita ini ada namanya Pak Haji Wirawan, itu pernah merasakan bagaimana dampak kopi. Jadi kopi itu ke lambung itu kok rasanya ketika kita minum kopi itu langsung begak. Nah tadi sempat saya cerita bahwa saya pernah disajikan kopi, ya Mas saya nggak bisa ngopi, saya kalau ngopi lambung saya langsung nggak enak. Tenang Pak, saya buatkan kopi yang bikin lambung nggak enak. Nah itu seperti apa? Ya, karena kenapa sih kembung gitu kan, sakit perut, bahkan ada yang efeknya pusing, atau mungkin banyak yang aku habis minum kopi kenapa pusing, kenapa aku deg-degan, ada banyak yang ngomong seperti itu. Aku habis minum kopi itu kok badan saya kayak semalam itu ada cerita, Mbak aku habis minum kopi itu kok kayak gelisah gitu kan. Nah, itu memang wajar sih karena memang satu di kopi itu kan kita melalui proses sangrai. Di situ ada proses pembentukan karbon dioksida. Nah, orang Indonesia pada umumnya minum kopi itu kalau nggak hitam itu bukan kopi. Nah,
ketika kopi hitam banget itu sebenarnya bukan sari kopi lagi yang kita minum, tapi di situ adalah karbon dioksida. Karbon dioksida itu kan racun ke dalam tubuh. Nah, ketika racun ini masuk ke dalam lambung kita, otomatis gas yang ada di dalam kopi ini akan terurai di lambung. Nah, makanya kenapa lambung kita tidak bisa menerima, apalagi yang mempunyai riwayat penyakit mah. Karena kembali lagi kopi ini kan pH-nya rendah. pH kopi itu sekitar 5, sekian gitu kan. Cuman karena kopi ini, komposisi kopi ini 90%-nya adalah air, sebenarnya aman sih sebenarnya karena sudah dinetralisir sama si air. Cuman metabolisme tubuh masing-masing orang itu kan tidak sama. Nah, itu sih yang menyebabkan kenapa setiap beberapa orang yang minum kopi itu selalu merasa begah, kembung, sakit perut. Itu sih sebabnya. Karena ada gas karbon dioksida yang terurai di dalam lambung kita. Ya, baik. Tadi disampaikan juga oleh Mas Jim kan bahwa ketika mengolah kopi itu pun sebenarnya karbon dioksidanya bisa dihilangkan gitu ya. Oh. Betul ya. Secara sederhana itu seperti apa? Pasti di setiap kopi itu ada kandungan karbon dioksida. Makanya adalah di kopi itu setelah tangkai itu ada yang namanya proses resting. Jadi di resting itu kita mengeluarkan gas karbon dioksida tersebut. Satu, itu yang paling mudah di situ. Jadi ketika ini sudah di roasting, didiamkan dulu, biarkan gas karbon dioksidanya keluar. Nah, kalau misalnya ini pasti masih ada yang tersimpan di dalamnya. Atau misalnya setelah 3 hari kita pingin nyeduh nih, pingin tahu rasanya nih kopi, ingin kita cupping gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, ada yang di dalam metode brewing itu yang dinamakan fase blooming. Nah, blooming itu adalah mencampurkan sedikit air, dia mengeluarkan gas, seperti memancing keluarnya gas yang ada di kopi. Jadi setelah diseduh kopi digiling, secara otomatis gas juga akan ikut keluar. Tapi nggak akan maksimal keluarnya. Nah, kita bantu dengan yang namanya proses blooming, ditambahkan dengan air sedikit, dia akan mengembang kopi ini. Nah, saat kopi ini mulai mengembang itu disitulah proses karbon dioksida keluar. Oke, baik. Ternyata paling aman ya memang harus resting dari ketika habis selesai disangrai itu adalah kurang lebih 1-2 minggu sih beberapa kopi itu. Apalagi yang robusta. Robusta itu kan biasanya satu kafeinnya lebih tinggi, yang kedua karbon dioksida yang tersimpan di kopi robusta itu lebih banyak karena kromosom dari kopi robusta itu lebih besar daripada si arabica. Yang kedua biasanya roasting kopi robusta itu lebih gelap daripada si arabica, makanya kenapa dia karbon dioksida lebih tinggi. Oke, baik. Nah, ketika kita minum kopi itu kan berarti kan kita minum kafein ya, Mbak Titi ya, kita kan minum kafein. Nah, saya pernah mendengar itu ada kopi yang rendah kafein. Betul nggak sih itu, Mbak? Ada. Jadi ada istilah dekafeinasi. Jadi kafeinnya memang benar-benar dihabisin. Jadi di kopi tersebut sudah nggak ada kafeinnya. Nah, itu jadi ceritanya kalau nggak salah di Jerman, siapa sih penemunya itu? Jadi karena memang dia nggak kuat minum kafein, nggak kuat mengkonsumsi kafein, tapi dia ingin minum kopi gitu. Akhirnya ada proses decaf. Jadi dihilangkan kafeinnya ketika saat green bean sih masih sebenarnya saat belum di roasting gitu kan. Karena kalau misalnya kita ngomong bahan unsur kimia dalam kopi itu bukan hanya kafein doang ya, jadi ada banyak macam unsur kimia gitu kan. Oke, jadi memang kan yang diambil dari kopi itu kan salah satunya adalah, ya bukan salah satunya, tapi memang dominan yang diambil adalah kafeinnya. Karena kita berasumsi bahwa ketika minum kopi itu akan menghilangkan rasa kantuk, kan seperti itu ya, menghilangkan rasa kantuk. Jadi, tetapi ada orang yang memang tidak kuat terhadap kafeinnya gitu, atau ada asumsi bahwa yang membuat jantung berdebar, yang membuat lambung itu adalah kafeinnya. Seperti itu ya, Mbak Titi ya. Oke, baik. Ngomong-ngomong, sebenarnya ketika
kopi dicampur dengan susu aja kadar kafeinnya itu agak turun kok sebenarnya. Karena si sifat susu ini agak meredam apa ya istilahnya ya, efek dari kafein sedikit meredam. Dicampur dengan susu. Nah, ini yang dimaksud dengan susu ini seperti apa nih, Mbak Titi? Susu itu kan ada yang namanya full cream gitu ya, ada yang susu kental manis atau susu murni. Susu kental manis itu kan bukan susu sih, creamer kan sebenarnya. Creamer ya, creamer. Nah, jadi bukan susu kan. Jadi yang dimaksud susu adalah ya susu. Susu ya, susu murni ya, susu murni. Okay. Biasanya kadang kalau biasanya saya habis ngejuri terlalu banyak gitu ya, jadi diredamnya sama susu sih biasanya. Banyak minum air putih sama dinetralin sama susu. Karena kalau ngejuri harus minum kopi peserta ya. Ya, kalau misalnya pesertanya cuma 20-24 sih masih oke-oke aja ya. Kalau misalnya pesertanya sampai 80 peserta itu kan, belum itu masih babak pertama, babak kedua, babak ketiga dan seterusnya. Nah, itu yang mulai mampus deh kita. Nah, ya artinya kalau 80 peserta berarti kan minimal 80 kali seruput kan begitu ya. 80 kali seruput tuh bisa hampir 1 gelas itu kan, 1 gelas tersendiri. Nah, ngomong-ngomong, kafenya di Jakarta atau di mana, Mbak Titi? Kebetulan di Jawa Timur sih. Jadi saya buka kedai kopi itu di daerah terpencil di Jawa Timur. Bukan terpencil sih, kota kecil lah kita ngomong. Karena waktu itu 2013 itu belum ada yang namanya kedai kopi yang ngejual kopi Nusantara. Saya bukan ngomong kopi specialty ya, karena yang saya jual juga nggak semuanya specialty gitu kan. Masih ada beberapa kopi yang ya grade 1, B2 itu kan. Nah, jadi ketika itu awal saya minum kopi yang benar-benar kopi gitu kan, itu sebenarnya ketika saya ngelanjutin kuliah S2. Waktu itu kan ketika teman-teman mau ngerjakan tugas, kita nongkrongnya di kedai kopi gitu kan. Nah, di situ awal mula kok unik gitu. Nah, di situ saya mulai suka 2009. Nah, hingga akhirnya balik lagi ke daerah saya. Kebetulan asal saya kan di Bangkalan nih, Bangkalan Madura. Nah, di Bangkalan ini belum ada yang namanya kedai kopi yang ngejual benar-benar kopi gitu kan. Lu ngomong kopi, tapi yang dijual kopi saset gitu kan. Lu ngomong kopi, tapi yang dijual warungan, bro. Kenapa saya ngomong warung? Ya, kita dapat kopi saset itu di mana aja, di warung juga udah dapat, nggak perlu kita ke kafe kan. Hingga akhirnya 2012 itu terpikir, kenapa ya kok aku nggak kepikiran bikin kedai kopi warung gitu kan, yang benar-benar warung, tapi saya menyajikan kopi Nusantara. Saya bisa ngenalin kopi Indonesia ke masyarakat. Saya ngenalin Indonesia tuh luas. Ketika kamu ngomong Indonesia, yang kita tahu sebelum saya masuk di kopi, yang taunya adalah Indonesia terdiri dari 27 provinsi. Orang lama banget ya, 27 provinsi. Kelihatan umur nih kalau gini. Nah, gitu. Jadi kalau di kopi, ketika kita ngomong Temanggung aja, Temanggung itu ada banyak-banyak daerah. Kita ngomong Wonosobo, Jawa Tengah itu ada Wonosobo. Wonosobo itu ada beberapa desa. Nah, dari kopi kita bisa mengenal Indonesia lebih jauh. Kita ngomong Toraja itu kan kita taunya ada di Sulawesi, tapi Toraja itu ada banyak macam, ada Toraja, ada Kalosi, ada Parindingan, ada Sapa. Nah, dari kopi kita bisa jauh lebih kenal Indonesia. Nah, itu tujuan utama adalah ketika saya awalnya terjun di dunia kopi adalah saya mengenalkan Indonesia itu lebih kaya dari yang Anda tahu. Baik. Gak apa-apa Mbak Titi, boleh disebut merek karena di sini kita juga ada instruktur nih, salah satunya adalah Pak Haji Wirawan. Pak Haji Wirawan ini akan keliling Indonesia biasanya kan begitu. Siapa tahu bisa mampir ke kedainya Mbak Titi gitu. Tahun ini jobnya kosong ya. Apa Mbak Titi? Jobnya kosong kenapa? Apa? Saya malah jarang ada di warung gitu kan. Ya, serius. Jadi saya memang konsepnya adalah bikin warung yang benar-benar warung gitu. Jadi bukan kafe, bukan coffee shop yang sekekinian gitu. Jadi benar-benar warung waktu itu. Oke, baik. Suatu saat bakal mampir. Pak Haji Wirawan, jangan lupa mampir kalau ke daerah Jawa Timur. Kalau misalnya ke Surabaya, siap saya jamu lah. Saya ajak keliling ke teman-teman daerah. Siap. Kebetulan juga ini kan lagi ngebantu proyeknya teman-teman yang ingin buka kedai kopi gitu kan. Tapi mereka ingin ngenalin kopi. Kalau orang bisnis gitu ya, ketika banyak pesaing, wah ini bahaya nih gitu kan. Tapi saya malah senang ketika banyak orang membuka kedai kopi. Artinya semakin banyak orang yang mengenalkan kopi Indonesia ke masyarakat.
Baik, baik. Terima kasih Mbak Titi. Ya, kita lanjut nih ke Mas Halo Mas Ari. Mas Jemi dan Mas Hamzah nih. Mas Jemi dan Mas Hamzah juga ternyata sedikit-sedikit mulai dari yang kemarin itu nyajikan ke kita tuh kopi yang tadi saya bilang bahwa saya tuh nggak ngerti kopi, ribet banget sih ngurusin kopi gitu ya. Nah, Mas Hamzah atau Mas Jemi dulu deh, monggo silakan. Mau cerita tentang produk kopinya nih, produk kopinya, boleh silakan. Ada Mas Ari tuh, Mas Jemi. Ya, silakan. Siapa tuh, Mas Jemi atau Mas Hamzah dulu? Ya, saya izin dulu mau ngelanjutin di bawah. Oh, siap. Baik, terima kasih waktunya luar biasa. Kita punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman. Nanti insya Allah saya, Pak Jiruan dan teman-teman nanti jalan-jalan ke kebun lagi. Madura, insya Allah. Jalan-jalan ke kebun sama Bang Jemi. Siap. Oke, baik. Terima kasih Mbak Titi. Terima kasih. Ya, silakan Mas Jemi atau Mas Hamzah terlebih dahulu yang mau ngomongin tentang apa sih produk yang sedang dikembangkan, Mas Jemi atau Mas Hamzah. Silakan, monggo. Ayo, Jemi. Ya, Mas Jemi dulu deh, Mas Jemi dulu. Ada Mas Ari tuh. Ini ada Mas Ari nih. Apa, Mas Marmanto? Ini barista Indonesia juga nih. Oke, nanti dulu deh, Mas Ari, nanti dulu. Mas Jemi dulu, nanti bakalan banyak nih dengan Mas Ari. Kalau saya kan karena di pos itu kan teman-teman lebih suka ke kopi susu. Sedangkan saya itu kan lebih ke manual brew, kopi hitam. Jadi teman-teman itu senang dengan kopi, kemudian campur creamer, pakai alat namanya Vietnam Drip. Ya, jadi mereka senang dengan alat kopi Vietnam Drip seperti ini ya, kopi susu Vietnam Drip. Nah, terus karena dari teman-teman pada tanya kenapa nggak dibuat gitu kopi susu, ditaruh di botol kemudian dibawa-bawa kan, karena yang nyicipin praktis, karena yang nyicipin kan nggak hanya di pos saja gitu, yang lain juga pengen nyicipin. Ya udah, oke. Terus ada juga kenapa nggak kopi susu aja, gula aren? Ya udah, saya turutin. Kemudian ada lagi yang ya macam-macam lah, atau yang nggak suka kopi ada coklat ya, seperti itu. Jadi dari permintaan teman-teman, terutama teman-teman di pemadam kan, ketika piket mereka butuh kafein ya, bagaimana caranya mereka biar dapat kafeinnya ya, saya mulai dari green bean, saya roasting, kemudian pinginnya teman-teman udah halus, udah digiling. Kalau sudah digiling kan kayaknya sayang ya kalau untuk baunya, rasanya, aromanya kurang dapet. Jadi gimana kalau saya siapkan aja hand grinder, itu yang paling gampang. Ini dulu pertama sekali saya pakai hand grinder ini. Dulu pertama sekali saya Latina Sumba. Nah, dengan harga yang terjangkau, kemudian teman-teman bisa ngopi, ya akhirnya saya saya kasih jalan untuk teman-teman supaya bisa ngopi dan bisa giling sendiri. Itu aja sih sebenarnya. Mas Hamzah mungkin bisa tambahkan. Jadi produk kopinya apa nih, Mas Jemi nih, yang coba dipasarkan nih? Kalau Jazz Kava. Kalau untuk produk kopi itu sih saya serahkan ke istri ya, karena istri yang ini gimana ini, saya kan hanya ini di kantor aja nih, ya udah kata istri, ya udah ituin aja Jazz Kava Coffee, ya udah. Jadi istri yang lebih bos yang jadi, menjadi ciri khas bos. Yang membedakan antara kopinya Mas Jemi dengan kopi yang lain tuh apa, Mas? Oh, yang membedakan di gula kelapa organiknya. Jadi saya di situ saya pakai gula kelapa organik, itu aja sih yang membedakan. Kayaknya
yang seringnya, yang ada di sini nih, yang sering menikmati kopinya Mas Jemi ya, selain Mas Hamzah juga Pak Haji Wirawan ya Pak Haji ya? Iya, gratisan. Gratisan di pos. Sama Udah disiapin di atas gitu. Taci. Dikirim ke Monas, dapat kopi enak kan? Ya. Oke, baik. Sama Terima kasih teman-teman Mas di Jemi. pos. Mungkin Mas Jemi, Ya, siap. Mas Jemi tolong perkenalkan Mas atau Pak Haryadi nih saya nyebutnya nih. Karena mungkin Mas Mas Jemi Hari. yang lebih kenal. Monggo silakan Mas Jemi. Silakan. Ya, Mas Ari, silahkan. Ini admin Barista Indonesia. Mas Ari. Halo Mas Bang Jemi. Saya ketemunya pertama kali di Kopi Ikhlas. Ceritakan Kopi Ikhlas. Ikhlas banget. Iya, silakan. Silakan Mas Ari. Terima kasih nih Bapak-bapak dari Pemadam ya Mas Jemi ya berarti ya? Ya, betul. Pemadam Ya, alhamdulillah. dari Semarang. Tadi juga ada dari Alhamdulillah. Silakan. Alhamdulillah saya senang banget nih bisa diundang ke Pemadam lagi. Perkenalkan nama saya Hari Setiadi. Kebetulan saya dari adminnya Barista Indonesia. Kenal Bang Jemi, kita waktu itu di Kopi Ikhlas ya. Kopi Ikhlas itu gerakannya dari Barista Indonesia. Jadi tagnya itu nikmati kopimu, bayar seikhlasmu. Ya, jadi orang ngopi yang datang ngopi mau berapa banyak, berapa kali ngopi ya bayarnya seikhlasnya aja gitu. Nah, alhamdulillah dari 2017 sampai terakhir kemarin kita sudah dapat batch ke-25. Ya, terus perkenalannya juga lanjut dengan Bang Jemi sama Pak Hamzah sampai akhirnya kami diundang ke nyeduhnya di Pemadam dua kali kalau nggak salah, HUT Pemadam kebakaran 2 kali. Kita ketemu di kantor pemadam yang di Tanah Abang. Seperti itu, Pak. Ya, alhamdulillah bisa ketemu teman-teman dari pemadam, ya dari awalnya dari Bang Jemi. Dan Bang Jemi emang orang yang hebat tuh kalau di dunia kopi ya. Keliling-keliling. Itu orang luar biasa, itu pemadam yang paling hebat kayaknya kalau saya lihat itu ngopinya ya. niat banget. Jadi Mas Hari tadi sempat menyebutkan batch ke-20, berarti batch yang ke-20 itu pelatihan ya Mas Hari ya? Kalau kita sih nyebutnya batch-nya nggak ke pelatihan sih, jadi ke penyelenggaraan acaranya kayak gitu. Bentuknya seperti apa? Acaranya itu Mas Hari? Kalau bentuk acara Kopi Ikhlas itu gerakan. Jadi pada saat itu kita dapat pada 2017 kita dapat booth, dapat tempat lah ya, dapat tempat buat jualan secara gratis. Nah, kebetulan tujuannya biar kita bisa kopdar lah ya sesama komunitas. Nah, biar ada kegiatan kopdar ya kita bukalah itu booth kopi booth ya, waktu itu sebutannya belum Kopi Ikhlas, kebetulan ada yang nawarin booth-nya gratis. Akhirnya kita juga sounding nih di media sosial, siapa yang mau nyumbang biji kopi silakan ke kita, nanti kita seduhkan. Akhirnya banyak juga tuh yang nyumbang beans. Nah, kopinya gratis, tempatnya gratis, nggak mungkin juga buat jualan gitu kan. Akhirnya ya udah spontan aja namanya Kopi Ikhlas. Jadi ya yang datang ngopi kita buatin, bayarnya seikhlasnya. Mau buat sendiri juga boleh. Nah, uang yang masuk itu, bayar seikhlas itu uang yang masuk, ya kita belikan lagi biji kopi untuk acara selanjutnya. Seperti itu sih setiap bulan di minggu pertama pada saat itu. Kayak gitu sih Pak. Dan masih berjalan sampai sekarang ya? Kalau sekarang sih kebetulan karena memang kita terkendala sama tempat keramaian, sekitar 2019 pertengahan tuh kita udah mulai stop karena kebetulan tempat yang sering buat kita pameran atau bazar
memang tempatnya udah tutup. Jadi tempat-tempat ngumpul anak muda di Jakarta Selatan, akhirnya tempat itu dibuat gudang buat pemerintah lah gitu. Jadi tempatnya tutup buat penyelenggaraannya. Ya. Seperti itu, Pak. Mudah-mudahan ada lagi. Dan mudah-mudahan saya nanti diajak sama Mas Jimmy sama Mas Hamzah nih. Dan mungkin mudah-mudahan orang yang suka berburu biji kopi mungkin bisa gabung juga tuh Pak Kris. Ya. Bagaimana betul. Bergabung. Jadi ini ada Mas Hari Setiadi dan Pak Kris dari Semarang. Terus aja ada Mas Susilo juga ada nih. Mungkin suatu saat kita bisa gabung, bisa ngobrol tentang kopi. Tapi hari ini benar-benar saya banyak pengetahuan tentang kopi. Baik Mas Aradi, Mas Hamzah dulu ya, Mas Hamzah. Ya silakan Pak, silakan Pak. Ceritanya sih tentang kopi lantai 9. Nah, saya kalau ke lantai 9 selalu dibikinin kopi. Sehari itu palingnya dibikinin kopi sama Mas Hamzah karena beliau tahu saya nggak bisa kopi tertentu, tapi dia udah paham aja gitu ya. Silakan Mas Hamzah. Hari, terima kasih ya udah bergabung. Malum informasi dadakan. Jadi kita kalau memperkenalkan produk sebenarnya ini ya gimana ya, bukan produk beneran, tapi akan menuju seperti itu sebenarnya. Kita mulai merintis dari mulai hobi mulai mencicipi kopi dengan benar, dengan cara yang sehat, terus mengolahnya juga dengan cara yang benar dan cara yang sehat juga. Ya, kita banyak belajar. Ternyata dari belajar itu terus kelamaan jadi hobi. Ya hobi itu menjadi ya kalau kita ini hobi kita gemari, ternyata bisa juga menghasilkan gitu kan. Kenapa nggak dicoba gitu? Nggak dicoba. Kenapa nggak dicoba? Kita mulai merintis yang namanya ini nih, pengelola kopi lantai 9. Mas Ari udah pernah ke sana, udah pernah di lantai 9 itu. Ya, sekarang memang ini bukan ada di lantai 9 nih Mas Ari. Ini ada di rumah, di belakang biasa. Dan teman-teman semua nih, memang kalau main ke lantai 9, kalau ke dinas, kemarin Pak Haji udah ke lantai 9, katanya kosong. Ya sementara karena masa PSBB nih, saya nggak berani ngumpul-ngumpul teman-teman nih Pak Haji. Mohon maaf semua. Jadi tetap saya namain pengelola kopi lantai 9. Karena saat ini kan, ya saya disetap sebagai pengelola gitu kan, sebagai pengelola. Nah, lantai 9 ini lantai 9 ini lantai di mana saya bekerja gitu kan. Biar orang tuh tahu semua. Jadi filosofinya adalah saya bekerja sebagai pengelola, terus hobi dengan kopi. Apa salahnya nih kan? Orang mungkin ada namanya kapten kopi, terus ya Jangan Jujur dan sebagainya. Ini saya biar ingat aja. Oh iya, pengelola kopi. Kayaknya ya mungkin sedikit berbeda kali, pengelola kopi lantai 9. Biar gampang diingat sama orang. Itu brand yang saya saya akan bawa nih. Biar tahu semua nih pemadam itu ternyata ada yang menekuni seorang penyeduh kopi. Kalau dinamain barista saya malu sama itu yang punya admin barista Indonesia. Ini saya lagi belajar menyeduh kopi yang benar dan baik sebenarnya itu. Jadi biar orang juga tahu, biar merasakan. Karena di lantai 9 itu ternyata dari mulai Bapak Kadis, Pak Gubernur, sampai teman-teman dari Pemda DKI itu kadang suka mampir ke lantai 9 gitu kan. Memang base camp-nya untuk menyeduh kopi di lantai 9 itu. Tapi karena lagi masa transisi ini, masa PSBB, saya nggak berani ngumpul-ngumpulin nih. Maklum nih, emang ya suasana dan view-nya juga enak. Mas Jimmy dan teman-teman kalau yang lain mau datang silakan aja. Ini produk saya nih pengelola kopi lantai 9. Tetap saya mau menyeduh tetap yang paling bagus dari beans-nya juga, terus sama cara penyeduhan dari yang beda dari yang lainnya. Gitu aja sih. Yang membedakan kopi lantai 9, ya kopi pengelola lantai 9 dengan kopi yang lainnya apa Mas Hamzah? Kalau dari saya kan tetap saya melihat pasaran dari teman-teman pemadam, ternyata memang ada yang senang, mereka tuh karena mungkin kalau yang sekarang ini kan katanya kopi susu kekinian. Kalau saya enggak, kopi susu tetap rasa kopinya yang berasa gitu kan. Jadi jangan susunya kalau bisa. Nah, saya tawarkan nih. Ternyata saya tetap mengambil kopinya itu yang lebih strong gitu kan.
Jadi yang bedakan adalah dari kopi-kopi yang tenar ini, saya tetap ambil rasa kopinya, dan Arabica dan Robustanya, itu aja. Yang membedakan adalah lebih pekat kopinya. Dan tetap yang utama adalah kita nggak pakai air. Kalau bisa tetap campurannya susunya susu murni juga. Dan kuatnya juga saya nggak berani menjanjikan 2 hari itu 2 hari itu tahan gitu. Kalau bisa pas datang langsung diminum gitu. Pakai es juga boleh, pakai es juga boleh. Jadi pre-order ya, artinya pesen dulu baru dibuat gitu ya. Jadi bukan stok kopi yang cukup banyak gitu ya. Artinya memang kopinya benar-benar segar gitu ya. Iya betul itu Mas Marwanto. Jadi saya tetap kalau misalkan mau mesen, banyak yang mesen nih, saya harus lembur dulu nih. Saya nyiapkan kopi, nyiapkan bin dan sebagainya. Ya mungkin pagi ini saya seduh, siang atau ntar sore baru bisa kita antar gitu. Oke, baik. Soalnya kan di sini ini lebih nikmat. Kalau panas juga bisa sebenarnya. Ya, baik Mas Hamzah. Saya kembali lagi ke Mas Hari nih, ke Mas Hari. Mas Hari, kopi itu yang bagus, itu tuh berapa lama sih durasinya sampai bisa kita minum nih? Kadang kan kita nyeduh kopi nih, sekarang kita seduh. Tapi masih ada nih, sayang. Ntar sore bisa kita minum lagi. Nah, kira-kira durasinya tuh berapa lama sampai benar-benar kopi itu? Kalau menurut pengalaman saya ya Pak, kalau untuk kopi ya itu dinikmati secepat mungkin sih Pak. Kayak misalkan kita ke espresso ya, itu paling enggak 1 menit juga itu udah harus bisa habis sih Pak. Ya karena menikmati espresso itu ya pada saat selesai ditunggu berapa detik terus langsung kita nikmati. Terus kalau misalkan kopi V60 sendiri ya idealnya ya jangan sampai terlalu lama sih Pak. Seperti itu. Kalau seandainya misalkan seduhnya pagi dan diminumnya sore, apalagi itu yang hot, rasa nikmatnya sih berkurang, kecuali kalau memang kopi yang botolan ya, yang ice segala macam itu mungkin setelah seduh taruh di kulkas itu masih bisa dinikmati ya, kalau nggak yang kopi susu gitu ya. Itu. Tapi semakin cepat, intinya sih semakin cepat dari penyajian langsung sebaiknya langsung kita nikmati sih Pak. Itu ya menurut pengalaman saya. Baik, ternyata memang kopi itu nggak bisa ya ada ininya ya. Kalau Pak Haji Wirawan, Pak Kris, Mas Susilo kalau minum kopi berapa lama sampai habis tuh? Terkadang kita minum sekarang, kemudian antar siang-siangan, atau dari pagi nyeduh, siang-siangan baru habis gitu ya. Kalau saya biasa menikmati kopi itu memang langsung seperti tadi Mas Hari bilang. Jadi nggak bisa nunggu dingin. Nggak pernah saya nunggu dingin untuk kopi. Jadi ya 15 menit udah habis. Ada sih cerita kita waktu jadi instruktur si Ali Nurdin itu kan ngopinya kuat. Ya, tapi dia bikin subuh nanti johor baru diminum dia. Lain lagi kan, kalau saya kan beda. Kalau kopi kalau menikmati kopi kalau udah dingin udah nggak nikmat bagi saya. Jadi masih hangat, masih panas, 10 menit, 15 menit biasanya sudah habis. Sudah habis. Jadi nikmatnya ada di situ. Nikmatnya ada di situ ya. Pak Kris, mungkin berapa lama menikmati kopi? Saya seperti Pak Haji Wirawan ya, sama ya? Saya buat Oke, seperti sinyalnya putus-putus. Kalau kami Pak Marwanto mungkin ada bercerita. Sama kan ini pribadi. Iya, baik. Pak Kris, sinyalnya agak suaranya terputus-putus, tapi kita bisa menangkap bahwa sama dengan Pak Haji Wirawan. Gimana, Mas Susilo, Bang Susilo mungkin? Oke, siap. Assalamualaikum Pak Haji Wirawan dan semuanya.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita diberikan kesehatan ya di pandemi ini, kita masih bisa sehat, tetap muka silaturahmi. Amin. Kalau buat saya kopi ini mulai muncul gejolak lagi. Ini racunnya itu di posko, Mas Jemi itu. Ya, Mas Jemi menghidupkan gejolak lagi. Yang tadinya saya punya pemikiran ngopi ini selalunya kembung, harus kopi yang mana, pernah kopi ini itu kembung juga gitu kan. Nah, benar kata Pak Haji Wiran, saya sepakat tadi kopi diseduh dan dihabiskan itu semasa masih panas kurang lebih 2-15 menit lah ya. Saya sepakat itu, nikmatnya di situ. Mungkin kalau sampai siang hanya masalah nikmat dan nikmat, cuman barangkali kalau ada kayak seperti susu gitu mungkin membuat racun atau bagaimana, itu kurang paham saya. Mungkin barangkali suhu-suhunya itu Mas Jemi atau Bang Hari tadi ya, admin Barista itu Indonesia itu mudah-mudahan bisa menjelaskan. Hanya pertanyaan nih Bang Jemi ya, saya bertanya nih, kopi ada pilihan gitu kan, ada pilihan kita harus menikmati kopi yang ini gitu. Kelebihan dari kopi pengelola atau Yeskapa sendiri itu sebenarnya udah saya rasakan gitu kan. Bisa nggak di-sounding gitu informasi itu, karena kan marketplace kita ini kan teman kita sendiri nih bisa nih berapa jumlah anggota pemadam kebakaran. Justru nominasi notabene nih kita nih, saya nggak ngerokok, Pak Haji Wiran nggak ngerokok, Mas Marwanto nggak ngerokok. Tapi biasanya kalau orang rokok ngopi gitu kan. Nah, karena orang ngopi nggak ngerokok. Nah, sedangkan ini kita udah nyandu. Nah, itu dia. Justru banyakan sekarang itu tidak merokok tapi menikmati kopi. Ngopi gitu loh, ada cerita tersendiri gitu kan. Nah, barangkali ini cerita. Iya, barangkali ini menjadi informasi masalah kopi Yeskapa atau pengelola. Karena menurut saya kalau tadi Mas Hamzah yang punya rencana bisnis, menurut saya nanti kan marketplace-nya itu lebih dominan kita ke anggota dulu. Kali kita berapa ribu. Nah, sepertinya itu sangat cocok informasinya. Mungkin dari itu saya, ya, Mas Jemi bisa dijawab atau susu yang lain. Sekian. Baik, nah itu menarik juga sih memang. Mungkin Mas Hari, Mas Hamzah, atau Mas Jemi, atau yang lainnya ngopi pasti temennya rokok. Tapi ini enggak kok, ternyata buktinya gitu kan. Ternyata kita-kita ini yang tidak merokok pun menikmati kopi. Nah itu seperti apa? Kita tinggal punya waktu 5 menit lagi, ya, karena kita harus selesai jam 5. Mengingat sudah terlalu sore, mungkin ada yang perlu aktivitas yang lainnya. Monggo siapa yang mau menjawab, Mas Hamzah, Mas Jemi, atau Mas Hari? Mas Jemi, silakan. Oke, Mas Jemi. Oke, baik, Mas Jemi, silakan. Ya. Nih Mas Hari udah nunjuk nih. Silakan suhu nih. Saya ngopi tapi saya nggak ngerokok. Ya sebenarnya selera ya. Jadi intinya itu kopi itu ya kita bisa buat tergantung selera kita. Ya kopi itu sebenarnya nggak pahit. Jadi bagaimana cara kita menyeduhnya aja. Jadi intinya itu ya seperti kehidupan, bagaimana kita bisa membuat menjadi tidak pahit. Itu aja sih. Mungkin ada Mas Hamzah. Ya, silakan Mas Hamzah. Kalau saya sederhana sekali nih. Jadi punya filosofi begini aja. Jadikan kerja itu formalitas. Terus itu rutinitas. Sepeda aktivitas, gitu aja sih. Jadi tetap harus, ya kita emang ngopi sebagai ngopi, kenapa ya? Ngopi sekarang udah jadi kayak gaya hidup mungkin ya, terus tren juga. Terus tapi kan tetap kita punya ciri khas masing-masing, dan juga kopi yang kita nikmatin itu yang bermanfaat untuk tubuh kita gitu kan. Daripada kita mungkin temennya ngerokok gitu kan, tapi karena saya nggak merokok, tapi saya ngopi, tapi tetap dapat kok nikmatnya kopi itu gitu kan. Dan juga ternyata ya kopi banyak manfaatnya, bisa berteman dengan teman-teman di komunitas barista Indonesia gitu kan. Terus dapat menikmati
ternyata seluruh kopi-kopi Arabica yang di Indonesia itu berbagai macam rasanya gitu. Jadi kayak rasa yang pernah ada waktu dulu gitu kan, ya kita masih bisa nikmati. Iya, benar. Walaupun iya Pak Haji. Tetap kita bisa nikmatin walaupun nggak ngerokok. Intinya sih gitu. Walaupun teman-teman komunitas teman-teman kita di operasional pemadam tetap nanyain, wah bikin dong kopi gitu kan, banyak produknya kopi yang dalamnya apalah gitu kan, ada yang jelly, jahe dan lain sebagainya. Wah ini butuh eksperimen nih, makanya saya banyak belajar nih dari Mas Jamie juga. Tetap saya harus menuju ke Mas Jamie nih. Jangan nanti bikinnya gimana nih? Jangan bikin eksperimen banyak rasa durian lagi, jangan nih. Ngopi di pemadam. Tetap kita ngopi di pemadam. Terima kasih. Mas Hari mungkin Mas Hari sama juga punya produk seperti Mas Hamzah atau Mas Jamie? Kebetulan saya juga jual kopi online juga di rumah. Ada Gojek sama Grab juga di rumah, umurnya udah ada 1 tahun. Alhamdulillah ya, memang produk favoritnya memang kopi susu. Kopi susu original ya, jadi kopi sama SKM atau enggak kopi sama gula aren. Ya memang favoritnya sementara itu produknya. Ya karena memang kalau untuk kita produk-produk yang manis ya memang favorit ya karena manis ya. Walaupun kenapa? Namanya apa produknya? Kalau produknya kopi susu original, untuk di Gojek namanya Kopi Tans. Kopi Tans. Kopi Tanah 100. Iya, Kopi Tanah. Iya, Kopi Tanah 100 saya sikat Kopi Tans. Kopi Tans. Seperti itu, iya. Oke, baik. Ya, ternyata teman-teman kita, Mas Jamie, Mas Hamzah, Mas Hari, mungkin yang lainnya, Mas Susilo, ataupun siapa yang baru bergabung pebisnis BP baru bergabung juga nih. Alhamdulillah BP Propolis ya, walaupun nggak ada tayangan videonya, tapi paling tidak menyimaklah bincang sore kita. Nggak terasa loh, udah hampir 1,5 jam. Target saya cuma 1 jam sebenarnya. Dan ini alhamdulillah saya juga bisa kedatangan tamu, ada Mas Hari, ada Mbak Titi tadi, luar biasa. Dan teman-teman yang lain, bapak-bapak yang lain. Pak Kris yang dari Semarang, insya Allah kalau Pak Haji Wirawan ke Semarang atau kami ke Semarang, mampir ke tempatnya Pak Kris dan ngopi luwak alami. Kopi luwak alami ya Pak Kris ya? Kopi luwak, apa tadi kalau kata Pak Kris? Kopi luwak liar. Kopi luwak liar. Ya. Kalau pulang. Hah? Gimana Pak Kris? Kalau pulang ke Ambarawa. Siap. Kalau ke kebetulan saya di Magelang Pak, insya Allah mampir ke sana. Baik. Ya, saya masih punya adik di Semarang kebetulan. Jadi kalau ini tiap ini bisa mampir. Bisa mampir. Cocok gitu. Baik, bapak-bapak yang lainnya, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Terima kasih Mas Jamie, mudah-mudahan produknya selalu memberikan warna buat kita semua. Mudah-mudahan produknya juga manis. Mas Hamzah, Mas Hari, semuanya kita doakan produknya mewarnai kehidupan kita. Insya Allah rekan-rekan yang lainnya juga tentunya akan mencontoh hal-hal yang positif seperti ini. Jadi kita tidak berpangku tangan, kita tidak selalu mengandalkan, tetapi kita berinovasi, punya satu produk yang bisa kita manfaatkan dan kita kembangkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mas Hari, sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Pak Kris, yang lainnya, Pak Susilo, Pak Haji Wirawan, sehat selalu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, kita bisa kumpul-kumpul ngopi bareng. Ngopi seikhlasnya, apa tadi ya namanya ya? Pak Jamie ya? Oke. Nanti saya mesti ikut tuh. Nanti saya nunggu Mas Hamzah, karena saya dengan Mas Hamzah satu kantor nih, jadi saya tinggal nunggu Mas Hamzah. Baik, saya rasa cukup untuk bincang sore kita hari ini. Mudah-mudahan bincang sore kita hari ini memiliki makna dan juga ada hal positif yang bisa kita petik. Tapi yang jelas, saya secara pribadi hari ini banyak pengalaman, banyak pengetahuan, terutama tentang kopi. Ternyata kopi itu merupakan kopi. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita akhiri untuk kegiatan kita hari ini.
Mudah-mudahan sehat selalu, salam untuk keluarga, salam untuk semuanya. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi. Aku kopi Oke, dan sebuah cerita. Ya.